Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak ya. Sebenarnya ini saya mau coba sharing sama teman-teman, yaitu cara atau tips agar rakal yang kita punyai itu awet dan tetap stabil ketika dipakai untuk mengupload. Oke, yang pertama adalah seperti kita ketahui, rakal ini adalah fungsinya untuk menggesut tinta di atas screen. Nah, pastikan ini dipakai untuk peruntukannya, yaitu menggesut tinta. Karena beberapa kasus saya temui teman yang ternyata rakal ini dipakai untuk beberapa fungsi lain. Seperti ada teman itu yang pakai rakal untuk menggesut lem meja. Jadi kan lem meja mau dikasih lem baru, nah si lemnya digesut pakai rakal ini. Ada juga yang dulu ketika ngebersihin meja itu kan pakai air sabun cuci, nah itu si airnya dirapihin, dikerupnya pakai rakal juga. Ataupun karena dia bentuknya panjang dan ininya elastis gitu ya, kadang dipakai untuk beberapa hal yang ya di luar peruntukannya. Dulu seperti ada yang buat ngelurusin stiker gitu ya, stikernya gede di kaca gitu kan, pakai ini gitu kan, dan lain sebagainya. Ataupun membersihkan kaca, jadi kan dicuci kacanya, jadinya pakai ini gitu kan. Jadi untuk ini lebih awet ya, pakailah rakal ini sesuai dengan peruntukannya, yaitu menggesut tinta di screen gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan ketika habis selesai digunakan untuk menggesut tinta, kalau sudah selesai orderannya harus segera dicuci. Terutama kalau water base sih pasti ya, karena dia kan akan susah kalau terlalu lama. Jadi ketika udah beres water base, lalu langsung dicuci, dibersihkan supaya siap pakai lagi. Nah, adapun untuk pastisol, nah seperti ini, pastisol kan tidak cepat kering, tidak mudah kering. Jangan mentang-mentang nggak cepat kering ketika habis dipakai, dibiarin seperti ini sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu kan. Nah ini jangan ditiru ya. Jadi bagusnya ketika habis beres, mau itu water base ataupun pastel, harus segera dicuci, harus segera dibersihkan supaya siap untuk digunakan oleh order yang selanjutnya. Jadi jangan seperti ini ya, udah beres dicuci nggak dibersihin nih, udah beres dipakai nggak dibersihin. Kenapa? Teruntuk khususnya untuk plastisol ini akan cepat merusak si karet rakalnya ini. Lama kelamaan kalau terlalu sering dibiarin seperti ini, zat-zat konon katanya zat-zat yang ada di tinta plastisol ini akan merusak dari si karet rakalnya ini gitu, sehingga akan mudah patah, geragas gitu ya, patah-patah, pecah-pecah dan sebagainya. Jadi bagusnya habis beres dipakai langsung dicuci. Yang selanjutnya memang ketika proses gesut ya, ketika proses gesut pelan-pelan saja, yang normal saja, jangan terlalu dikasih tenaga yang mengakibatkan khawatir si rakalnya itu jadi apa? Jadi tidak lurus tapi bisa patah gitu ya. Jadi pelan-pelan saja. Karena kalau kita pemilihan screennya bagus, lem mejanya juga masih bagus, masih mantap, biasanya dengan gesutan sedang juga tinta akan turun gitu. Jadi nggak perlu tenaga yang kuat gitu kan. Nah biasanya kalau tadi ketika si tinta terlalu lama mengendap di karetnya, lalu tadi tenaganya terlalu gesut, biasanya nanti si karetnya itu akan pecah-pecah. Biasanya di bagian perpotongan perbatasan antara karet dan si gagangnya ya, seperti ini. Nah ini juga ada yang pecah-pecah seperti ini ya. Nah ini nanti ininya tidak kuat lagi menahan tekanan sehingga akan patah gitu kan, sehingga nanti gesutannya nggak rata. Nah kalau seperti itu teman-teman bisa
copot saja karetnya, lalu digunting, dipotong ya sesuai dengan yang misalkan ini kan sudah patah seperti ini. Nah udah nanti digunting aja seperti ini semuanya, baru dimasukin lagi. Cuma nanti si karetnya akan lebih pendek. Nah kayak gini nih, ini dia udah patah, jadi dia akan lebih pendek seperti ini gitu ya. Nah ini juga ada beberapa yang memang karetnya sudah patah seperti ini nih ya. Nah ini kan jadi nggak bagus ya. Nah patah ini, nanti ini dicopot, nanti ini dimasukin lagi, kemungkinan nanti akan lebih pendek gitu kan. Itu salah satu cara mengakali saja sih. Bagusnya kalau nanya udah patah gitu ya teman-teman, beli yang baru saja gitu. Jadi intinya si tinta jangan terlalu lama ada di sini. Jadi ketika habis beres pakai langsung cuci, bersihkan. Lalu ketika proses gesut yang nyantai saja, jangan terlalu tenaganya berlebihan, over, nanti si karetnya yang malah menjadi korban gitu kan. Nah itu jadi beberapa tips agar rakal kita awet, karena rakal ini investasi jangka panjang, jadi sekali beli harusnya bisa pakai lama gitu ya. Terus juga harganya yang cukup lumayan karena dihitungnya per senti, ada yang 2000 per senti, 3000 per senti, jadi lumayan. Oh iya, satu lagi lupa, jadi ini kan kalau rakal lancip kan si proses penggesutan itu berfokus di ujung ini ya, di ujung kanan kirinya. Nah jadi ketika ininya sudah tidak begitu lancip sehingga kurang maksimal di hasil penggesutannya, terus saya lihat ada teman itu yang ininya diamplas gitu, tapi nggak diamplas secara gini ya. Amplasnya pilih yang paling halus, terus amplasnya disimpan aja. Nah ini si rakalnya aja yang disutin gini. Nah itu nanti si ujungnya ini akan kembali lancip dan maksimal ketika dipakai mengesut, karena ini kan lancip nih, ini kan baru, tapi ketika sering dipakai itu kemungkinan ini yang lancipnya itu akan menjadi terkikis, akhirnya malah menjadi ekstrimnya malah menjadi bulat gitu ya, si yang lancipnya udah hilang. Jadi mungkin ya beberapa tahun sekali kalau dikira udah nggak begitu lancip, nah teman-teman bisa melakukan proses pengamplasan. Saya kurang tahu deh, mungkin nanti saya coba cari tahu lagi apakah si amplasnya itu memang khusus atau memang amplas biasa tapi yang paling lembut gitu ya, yang paling halus. Nah nanti di ini aja si rakalnya yang menghampiri amplas, bukan amplas yang menghampiri rakalnya gitu, biar rata. Oke, itu saja sharing kita kali ini tentang tips cara agar rakal kita berumur panjang dan maksimal ketika dipakai menyeblon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.